Timotius memimpin dan menjadi teladan sejak muda. Kita tahu bahwa Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Ada mitos mengatakan bahwa pemimpin rohani yang hebat lahir dengan sendirinya dan bertumbuh dalam kesendirian. Benarkah itu? Bahwa semua orang memang, ada orang-orang yang hebat, memang sebelumnya orang yang hebat itu lahir dari dalam dirinya begitu. Tapi faktanya nggak begitu. Timotius tidak tiba-tiba hebat ketika dewasa. Di balik seorang pemimpin muda yang kuat terhadap sebuah ekosistem, lingkungan yang menanam, menyiram, dan membentuknya secara sengaja. Jadi bukan hal yang kebetulan. Apa ekosistem yang membentuk Timotius? Orang-orang yang berinteraksi dengan dia, lingkungan yang ada di sekitar dia. Yang pertama adalah Lois, nenek dari Timotius. Dia menjadi akar iman Timotius. Yang kedua, Eunike, mama dari Timotius. Ibarat tumbuhan, Lois adalah akar, Eunike adalah tanah. Yang berikutnya adalah komunitas iman, lingkungan di mana Timotius tinggal, di mana Timotius hidup, berinteraksi. Yang keempat adalah Paulus sebagai mentornya. Dan di atas semua itu adalah Allah Sang Pencipta. Dia menumbuhkan Timotius menjadi hambanya yang dewasa, kuat. Akar iman yaitu nenek Lois. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab, ini Paulus yang ngomong, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Artinya Paulus melihat ketika dia berinteraksi dengan Timotius, yang iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois. Jadi Paulus melihat bahwa ini berangkat dari siapa? Ternyata dari neneknya Lois. Loislah yang menanam iman, memberi teladan iman yang otentik. Teladan iman. Kalau kita perhatikan teladan itu apa sih? Teladan itu apa? Sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Artinya tercermin dari sikap hidup, perbuatan. Bukan hanya dari apa yang dia dengar, bukan hanya orang baca aja, enggak. Tadi dari apa yang dia lihat. Artinya neneknya ini, Lois, menjalankan imannya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk tindakan nyata. Teladan iman, dia kasih contoh. Dan kita tahu ya, Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk pertama menebus dosa manusia. Yang kedua, dia memberi teladan, memberi contoh bagaimana ketaatan dan kepatuhan melakukan kehendak Bapa. Dia kasih contoh, bukan cuman teori. Di dalam Yakobus dikatakan, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus terlihat, tercermin dalam tindakan. Kalau di kelas ya, kalau kita memberitakan tentang sesuatu gitu ya, atau mengajar, guru atau mungkin yang di mimbar ini bisa jelasin dengan kata-kata. Kata-kata itu masih bersifat konsumsif, kognitif kita, pikiran kita. Tetapi perbuatan kita jauh lebih impactful, lebih berdampak daripada kata-kata. Itu sebabnya ketika mungkin
Mungkin kayak seperti kita atau saya ngajar orang gitu ya, ya oke, yang di luar, ini kan bukan keluarga saya gitu ya, bukan keluarga inti gitu ya. Oh iya ya, oke, yang dengerin Pak Andri gitu, yang diomongin Pak Andri gini, nangkep kognitif. Tapi orang di rumah saya, dia melihat keseharian saya loh. Kalau saya ngomong A, dia akan tahu saya jalankan omongan saya yang A itu di dalam keseharian saya apa enggak. Itu lebih berat loh. Makanya ada, nggak jarang anak-anak pendeta bilang, lu khotbah aja, di rumah kelakuan lu minus gitu. Tidak sedikit anak pendeta yang rusak, bandel, gara-gara antara perkataan papanya di mimbar dengan perbuatan sikap hidupnya sehari-hari itu bertolak belakang. Yang bisa tahu orang-orang terdekat. Maka perbuatan kita itu harus lebih kencang daripada perkataan kita. Coba deh. Kalau menginjili keluarga dekat sendiri itu lebih susah. Kenapa? Dia lihat sinkron nggak nih perkataannya sama perbuatan. Nah, Louis ini dia memberi contoh teladan lewat perbuatannya. Seorang anak itu lebih bisa menangkap, bisa lebih nurut dari apanya yang dilihat daripada apanya yang dia dengar. Makanya orang tua yang cuman sibuk nguliahin anaknya lewat kata-katanya tanpa memberi contoh pada anaknya, sulit menjadi atau tidak efektif. Kenapa? Teori aja lu gitu. Tapi Louis enggak. Dia memberi teladan iman, dia kasih contoh dalam hidupnya, sikap hidupnya. Buah-buah imannya kelihatan. Iman itu hidup juga dalam ibumu Eunike. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, yang engkau lihat, yang engkau saksikan di dalam hidupmu. Lewat kamu lihat nenekmu itu, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Orang tua tidak hanya membesarkan anak, mereka sedang membangun fondasi generasi berikutnya. Saya pernah cerita ya tentang Ayub, nggak tahu pernah cerita nggak tentang Ayub di sini? Ayub itu orangnya saleh, sudah diakui oleh Tuhan, tapi dia gagal mendidik anak-anaknya. Yang pertama, sampai akhirnya semuanya habis. Dia punya anak lagi, dia baru didik dengan benar. Jadi tugas orang tua bukan cuma membesarkan anaknya, tapi mendidik anaknya sebagai generasi berikutnya yang hidup benar di hadapan Allah. Itu pergumulan batin saya loh. Karena kalau kita sering dengar Pak Bigman juga khotbah gitu ya, kegusaran untuk melihat anak-anak itu pertarungan loh. Mungkin nanti kalau kalian juga nanti berkeluarga, bahwa nggak cukup tuh orang tua yang hidup benar, tapi bagaimana kamu bisa membimbing anak-anak kamu untuk hidup juga di dalam kebenaran. Kenapa? One day anak-anak itu akan tumbuh dewasa dan terlepas. Kalau fondasi-fondasinya nggak ditanamkan sejak muda, bisa lewat tuh masa-masa itu. Itu harus kita kerjakan sebagai orang tua dengan takut dan gentar. Pergumulan. Kenapa? Ya anak kan punya kehendak bebas juga ya. Pengaruh dia itu bukan hanya di rumah, tapi dari lingkungan sekelilingnya. Itu jadi pergumulan juga. Tapi Louis berhasil mendidiknya dalam perbuatannya. Contoh, fondasi tanah, yaitu mamanya, Ibu Eunike. Iman itu juga hidup dalam ibumu Eunike.
Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan Yunika? Dia mengajarkan kitab suci sejak kecil. Membangun fondasi, yaitu kebenaran mutlak di dalam Tuhan. Kebenaran itu apa sih sebetulnya? Kalau saya boleh simplifikasi, kebenaran adalah isi hati dan kehendak Allah. Itu kebenaran. Makanya kalau di Taman Eden kan bilang itu, semua pohon di dalam taman ini buahnya boleh kau makan. Asal jangan kau makan buah apa? Buah apa? Yang baik dan yang jahat. Ini bukan buah yang jahat aja loh, tapi yang baik juga. Pernah nggak berpikir, loh kenapa begitu ya? Buah yang baik dan yang jahat. Ternyata ini bukan soal buah, tapi siapa yang menjadi pengambil keputusan, yang menentukan yang baik dan yang jahat itu siapa? Kebenaran adalah yang menentukan yang baik dan jahat itu adalah Allah. Penilaiannya dari sudut pandang dia. Tapi yang baik dan jahat itu bisa juga kan dari manusia, menurut sudut pandang manusia. Manusia segambar dengan ciptaan Allah, segambar dengan rupa Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang manusia kehendaki. Ada satu bagian sebetulnya ada materi lagi, tapi kalau disampaikan jadi kepanjangan. Makanya Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku nggak melakukan mauku sendiri, tapi aku melihat Bapa-Ku melakukannya, baru aku lakukan. Manusia pertama Adam gagal menjadi manusia segambar dengan Allah. Tapi Yesus menunjukkan teladannya. Ini loh maksudnya, contohnya. Manusia kan diberikan kehendak bebas ya. Karena kehendak bebas itu sebagai ujian, apakah manusia itu mau menundukkan dirinya dan mengikuti kehendak Allah atau kehendak hatinya sendiri. Oke, Yunika mengajarkan kitab suci sejak masa kecil. Itu sebabnya bangsa Israel diperintahkan untuk mengajar anak-anak mereka membaca Taurat setiap hari. Di sini siapa yang baca Alkitab setiap hari? Firman Tuhan itu makanan buat roh kita. Enggak kelihatan secara kasat mata dampaknya, enggak. Sama seperti makanan nih. Kita nggak tahu apa yang kita makan 3 hari yang lalu. Kita juga lupa kali 3 hari yang lalu saya baca apa. Tapi gara-gara saya makan setiap hari 3 kali sehari, saya bisa berdiri di atas mimbar saat ini. Saya bisa tetap sehat. Nah kita nih, tubuh, jiwa, dan roh kita perlu makanan. Mungkin kita nggak apa, tapi baca aja, makan aja. One day, ketika kamu menghadapi permasalahan, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah kita baca itu menjadi jawaban atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Bukan pandangan dunia, tapi menurut sudut pandang Allah. Supaya keputusan kamu itu sesuai dengan firman Allah. Bukan hikmat dunia atau apa yang kamu anggap baik dan jahat. Tapi kebenaran menjadi dasar keputusan kamu. Yunika mengajarkan itu pada Timotius. Saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kasih gitu ya. Bahwa setiap hari, Senin sampai Jumat, saya, papa saya, mama saya, adik saya
Alkitab aja. Kita baca 2 pasal setiap hari. Kadang-kadang ada pembahasan, kadang-kadang baca aja. Terus diurutin aja. Sekarang udah sampai pengkhotbah. Gitu. Konsisten aja. Makan aja. Baca aja. Ngerti nggak masalah, baca aja. Roh kamu perlu makanan itu. Peran Louis sebagai akar, metodenya, dia mewariskan melalui keteladanan hidup sehari-hari. Sedangkan Eunike mengajarkan kitab suci secara terstruktur. Outputnya adalah ketulisan iman, integritas. Karena dinyatakan dalam perbuatan, bukan berarti Eunike nggak ngajarin juga, perbuatan enggak. Dan outputnya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Eunike tentang firman Tuhan, pemahaman kebenaran. Karena pikiran kita itu pengaruhnya banyak banget. Dari dalam diri sendiri, dari bisikan roh jahat, bisa lingkungan. Jiwa kita, pikiran kita sifatnya netral. Mau diisi apa netral. Ada tertulis kan, sebab roh itu penurut dan daging itu lemah. Roh itu diberi Allah sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah yang membuat kita hidup. Kalau roh kita nggak ada, namanya bukan manusia lagi, namanya mayat. Tapi jiwa ini menjadi pertempuran, medan pertempuran di tengah. Sebab ada lagi keinginan daging, keinginan untuk memuaskan panca indera kita. Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan mulut, hidung, kulit. Dan keinginan roh dan daging itu bertentangan. Di tengahnya kamu mau isi apa nih? Sesuatu yang arahnya lebih memuaskan keinginan daging kamu atau keinginan roh? Tergantung kamu mau isi apa. Pertempurannya di situ. Kenapa? Kita dikasih kehendak bebas. Apakah kamu lebih mengasihi dirimu sendiri atau orang lain, atau lebih mengasihi Allah? Seperti biasa, ayat favorit saya ada 1 Korintus 8 ayat 6. Sebab hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang untuk dialah kita hidup. Kita hidup untuk Dia, bukan untuk kita sendiri. Kalau baca lagi di Kejadian, maka setelah Allah menciptakan manusia itu, Dia menempatkan manusia itu ke dalam Taman Eden untuk mengelola dan merawatnya. Allah ketika menciptakan kita sudah mempunyai plan, punya destinasi, punya desain, destiny, bahwa kamu akan aku jadikan apa. Petnya itu sudah ditentukan dari awal untuk kemuliaan Dia. Setelah saya renungkan, iya sebenarnya orang tua salah juga ya ketika mendidik anaknya. Nak, kamu nanti mau jadi apa ya? Lalu kita berpikir, aku mau jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Duitnya banyak. Coba ya, ini mumpung nih masih muda-muda gitu ya, belum menikah gitu. Nanti kalau punya anak, nah berdoa ya. Tanya sama Tuhan, Tuhan mau kamu jadi apa? Your destination. Destiny-nya apa? Kita pikir bahwa kita kebetulan tuh dapat kesempatan sekolah, pendidikan, dibesarkan. No. Itu semua proses yang Tuhan berikan bagi kita untuk suatu tujuan. Nggak ada yang kebetulan. Menyimpang,
Tuhan geser-geser, balikin lagi. Kembali ke jalannya, geser lagi. Tapi kalau kita udah tahu sejak mudanya, tanya sama Tuhan, Tuhan begitu mengasihi aku. Tuhan menebus aku. Tuhan memberkati aku dan juga memberi aku kesempatan banyak memelihara aku. Tuhan mau apa sih atas hidupku? Beri aku pengertian agar aku berada dalam jalan-Mu, sehingga aku bisa menikmati semua berkat yang Tuhan berikan bagiku. Agar aku bahagia karena aku menyenangkan Tuhan. Percayalah, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, itu adalah rancangan yang terbaik. Dampaknya adalah Lois menanamkan ketertarikan spiritual sejak awal. Karena melihat, dia merasakan ada yang aku damai gitu. Peran Yunika memberikan kerangka berpikir world view tentang kekristenan. Ingat, pergaulan yang salah itu berdampak pada kita. Berhati-hatilah dengan pergaulan. It is written di Alkitab, tertulis. Hati-hati loh pilih teman. Bukan gak boleh berteman, tapi untuk jadi dekat, hati-hati. Dibutuhkan teladan hidup dari Louis dan pengajaran kebenaran dari Yunika untuk menciptakan fondasi keluarga yang utuh. Lingkungan tumbuh yaitu komunitas iman. Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikronium. Orang-orang di sekelilingnya bisa melihat bagaimana kebaikan dari Timotius. Karakternya terlihat. Bukan cuma ngomongin khotbah-khotbah ayat, enggak. Dari karakternya terlihat. Buahnya kelihatan. Dan itu menguatkan dan memvalidasi bahwa Timotius tidak tiba-tiba muncul di panggung pelayanan besar sebelum dia ditarik oleh Paulus. Orang-orang percaya di gereja lokal telah melihat dan mengakui reputasinya, kebaikannya. Pemimpin yang sehat membutuhkan komunitas yang melihat kesaksian hidupnya secara nyata. Validasinya adalah pengakuan dari orang lain. Orang lain, iya, aku suka loh deket-deket sama dia. Rasanya kok deket dia tuh, damai gitu loh. Kok kayaknya walaupun bisa jadi masalah gak selalu selesai, tapi dia memberi ketenangan loh. Bukan sekedar bakat. Nah, mentor Paulus, penopang arah. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, anak rohaninya nih. Kadang-kadang kita memerlukan mentor untuk mengarahkan kita. Tentu saja mentor itu memang bukan hanya menguasai secara kognitif, tapi dia juga menjadi teladan, memberikan teladan untuk kita lihat. Teladan kita yang paling utama adalah siapa? Yesus Kristus tentunya. Waktu kecil dia lihat siapa? Lihat neneknya Louis. Berikutnya dia lihat mamanya. Lalu ketika dia masuk dalam pelayanan, dia lihat Paulus. Paulus kurang gigih apa memberitakan firman Tuhan? Paulus sebelum bukan orang baik. Tapi dari Paulus dia juga bisa melihat bahwa Paulus diubahkan oleh Tuhan. Pertobatan. Dia bisa lihat bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui seseorang yang dulu jahat gitu. Tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Saya sendiri kalau lihat Paulus, kalau misalkan ada orang-orang memusuhi gitu ya, yang anti pada Kristenan, selama orang itu hidup, masih ada turning point kok. Bisa jadi waktunya belum tiba buat dia, bisa juga enggak. So, saya nggak mau menghakimi dia.
Paulus itu melakukan perbuatan yang jahat, dia bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia pikir itu benar, kebenarannya aja yang salah. Apa yang baik dan jahat menurut Saulus pada waktu itu bukan kebenaran. Kenapa? Pikirannya masih dikuasai oleh dosa. Sampai ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, pikirannya diubahkan, maka baik dan jahatnya itu menjadi berbeda ukurannya. Bukan ukuran dia hikmatnya sendiri, tapi hikmatnya Allah. Kita juga begitu. Kalau ada ketemu orang, ya ukuran baik dan benarnya tuh, ya kamu masih salah jalur aja gitu. Mungkin aku kalau di posisi kamu belum dicerahkan oleh Tuhan, belum dapat iman percaya, sama juga kali sama kamu. Yang harus kita lakukan, kita doain aja. Tuhan, beri dia anugerah-Mu seperti Engkau memberinya padaku. Beri dia iman percaya, supaya pikirannya dicerahkan, sehingga dia mengenal kebenaran-Mu. Bukan hanya apa yang baik dan jahat menurut dia. Paulus bertemu dengan Timotius dalam perjalanan misinya. Dia tidak sekadar memberi teori di kelas, bukan ngajarin tentang ayat-ayat aja, tapi dia kasih contoh. Ia membawa Timotius masuk ke dalam realita hidup pelayanan. Timotius tidak hanya belajar dari khotbah Paulus, ia belajar juga dari kehidupan Paulus. Kurikulum mentoring holistik. Bahasanya. Apa yang diajarkan Paulus tidak hanya menyentuh akal, bukan hanya kognitifnya aja. Karena ngajarin kognitif aja, orang bisa jadi kayak orang Farisi loh. Tahu banyak ayat, tapi tidak menjalani kebenaran. Yang ada malah menghakimi orang lain. Paulus tidak hanya menyentuh akal, tetapi hati dan tangan. Dia juga belajar tentang berkhotbah. Dia juga mengajar. Dia mengembalakan. Nah, mengembalakan ini capek loh. Menjadi gembala itu kadang-kadang sakit hati juga. Bandel-bandel nih domba-dombanya. Harus seret lagi. Dan gembala itu nggak tidur malam, jagain supaya dombanya nggak disergap serigala. Maka doa gembala adalah dia berharap fajar pagi itu timbul. Kenapa? Supaya dia bisa lihat. Karena di dalam kegelapan sulit. Serigala itu mengendap-mengendap, nggak kelihatan. Totonya nyeret aja. Dan domba itu hewan yang bodoh. Sama kayak kita pada dasarnya bodoh. Tapi bersyukur Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan sabar. Menghadapi penderitaan. Kurang apa sih penderitaannya Paulus? Ternyata pelayanan Tuhan nggak selalu fun ya. Ada penderitaannya. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah engkau menderita di dalam aku. Lah dia sendiri juga menderita. Contoh teladan. Jadi bersyukur Tuhan mengalami penderitaan supaya kita bisa lihat bahwa iya, kalau dia saja menderita, kita juga bisa. Tapi bertahanlah di dalam iman, karena di dalam dia kita punya pengharapan. Memimpin jemaat, menjaga doktrin. Yunike udah ngajarin di kitab suci. Paulus juga ngajarin. Paulus istilah masuk di pengajar Taurat dia hafal, tapi pengajaran tentang keselamatan dari Kristus dia juga ajarin. Menghadapi guru palsu. Bagaimana kalau kita nggak baca Alkitab, nggak dapat mentoring, nggak dapat pengajaran yang benar, kita bisa mengatasi guru-guru palsu, ajaran palsu. Sulit. Dan terakhir adalah setia pada Kristus. Ini karakter. Menjadi murid Kristus cuma dua sih, taat dan setia. Dia cuma minta itu, taat dan setia. Nggak usah sok kreatif, sok pintar. Enggak, kamu taat aja dan setia aja.
Roh Kudus sudah ditanam di dalam diri kita untuk bersaksi tentang Kristus, bercerita tentang Kristus, menyadarkan kita, ikutin aja, taat aja. Kalau kita latihan band gitu ya, awalnya kan nggak bisa ya, tapi dengan taat latihan terus latihan, lama-lama bisa tuh. Taat aja. Coba nggak bisa latihan 5 kali, nggak bisa, gua quit deh. Ya nggak bisa. Karena taat dan setia. Semua ada proses. Nggak ada yang tiba-tiba, no. Orang juga jadi presiden direktur juga ada prosesnya. Dia sekolah juga. Kebayang ya kalau misalkan saya konglomerat gitu, saya punya anak. Lalu saya mau udah pensiun, tiba-tiba anak saya ini masih SMP, saya kasih semua perusahaan. Kamu jalanin ya. Yang ada rusak kan. Hancur apa yang sudah dibangun. No. Kamu harus lewatin prosesnya dalam taat dan setia. Waktu jalaninnya, itu kamu bisa nangis loh. Nggak ada yang mudah. Tuhan juga nggak ngajarin yang mudah. Satu-satunya mudah adalah penebusan. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ngelakukan apa-apa, terima, percaya. Itu juga karena ilham Roh Kudus. Tapi mengerjakan keselamatan ini dalam proses kehidupan kita untuk menjadi karakter kita seperti Dia, segambar dengan Allah. Itu bayarannya banyak gitu. Pola pertumbuhan pemimpin muda. Pertama, keluarga jadi fondasi. Bersyukurlah kalau punya keluarga menanamkan kebenaran sejak usia dini. Mengarahkan, yuk pelayanan, ambil pelayanan. Pelayanan itu bukan supaya kita dapat upah loh, bukan. Pelayanan itu ucapan syukur kita karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan, Engkau kok mengasihi aku ya? Aku juga mau mengasihi Tuhan. Aku mau bersyukur. Aku mau ambil bagian melayani. Hidup benar itu bukan supaya kita diberkati. Enggak. Hidup benar supaya kita bisa menikmati berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ingat ya kisahnya Ayub ya. Ketika iblis bilang, dari mana? Keliling-keliling, lihatkah hambaku yang setia Ayub? Ya jelas aja kamu pagerin sih semuanya. Karena Ayub setia. Dia pagerin. Hidup benar supaya kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan. Kenapa? Begitu kita tidak setia, kita tidak taat pada Tuhan, kita sedang membuka pintu perlindangan itu, sehingga iblis mencuri, merusak, dan membinasakan. Kita sendiri yang buka. Berkatnya sudah kita kasih, tapi kita sendiri yang buka. Jangan juga, ada beberapa gitu saya dengar, ada orang melayani di mimbar gitu ya, sebagai transaksi dengan Tuhan. Dia tetap mempertahankan hidup di dalam dosa, tapi melayani seperti dia transaksi sama Tuhan. Aku tetap keep dosaku, tapi aku melayani Tuhan. Itu seperti agama seberang, pahala dan dosa. Tuhan gak gitu. Aku gak butuh semua itu. Penyembahanmu, persembahanmu, kalau kamu tidak hidup di dalam pertobatan. Tobat dulu. Melayani karena kamu memahami, mengerti bahwa aku dikasihi Tuhan. Aku mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Engkau mengasihi aku, sehingga aku melakukan oleh karena aku mengasihi engkau. Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Barang siapa mengasihi aku, dasarnya kasih, bukan transaksi. Keluarga sebagai fondasi.
Pembentukan karakter dimulai dari keluarga. Komunitas tadi, lingkungan, di mana kita berada akan menilai, melihat kita tuh gimana sih. Orang bisa melihat, ada karakter Kristus nggak di dalam diri kita? Atau jangan-jangan kita kebanyakan ngomongin firman, tapi kelakuan kita beda banget dengan apa yang kita omongin. Mentor, pelatihan praktis. Kadang-kadang kita perlu mentor, membimbing kita, menuntun kita. Nggak selalu perfect sih, tapi Tuhan pasti pakai. Karena Tuhan juga punya rencana atas hidup kita untuk mencapai destiny-nya kita. Tuhan akan, mentornya kan banyak ya. Di rumah ada, guru di sekolah ada, dalam gereja ada, terus gitu. Tuhan kasih. Supaya bertumbuh. Setelah semua itu, maka kita masuk dalam pelayanan. Masuk dalam pelayanan. Dengan motivasi yang benar. Karena dasarnya apa tadi? Kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya diberkati. Kita sudah diberkati. Sama waktu Adam diciptakan, Tuhan udah siapin semuanya untuk memenuhi kebutuhan Adam. Kalau Adam gak melenceng, dia nikmati semuanya selama-lamanya loh. Tapi dia sendiri yang melanggar. Maka kau baca lagi di Keluaran tentang berkat dan kutuk, baca lagi deh. Kalau kita hidup benar, bangsa Israel benar, maka berkat itu akan mengejar kamu. Karena pada dasar kita tuh dalam kondisi sudah diberkati Tuhan. Apalagi kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah-salah kecil, kemelesetan kecil, ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan sudah ampuni, clean. Tapi jangan hidup di dalam dosa, menghidupinya. Hidup dalam kebenaran, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku harus apa nih? Mau Tuhan apa? Supaya Tuhan senang. Karena kalau Tuhan senang, aku pasti juga senang. Sang Pencipta. Tadi, Louis, Eunike, lingkungan yang pengaruhnya, Paulus, dan Sang Pencipta. Allah itu sendiri. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dia adalah Grand Master yang merancangkan segala sesuatu. Bisa jadi kita pernah melakukan kesalahan, tapi Allah mampu merubah kesalahan itu, kelemahan itu menjadi berkat juga buat kita. Allah yang memberi pertumbuhan. Louis menanam, Eunike mengajar, Paulus membimbing, jemaat menguatkan. Di atas semua pengaruh manusia, Tuhanlah yang merenda segalanya dan bekerja melalui mereka. Percayalah bahwa Tuhan itu baik banget. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita binasa. Dia ingin kita menikmati semua berkat-berkat-Nya. Syaratnya cuma satu, taat dan setia aja. Gak usah sok pinter. Maksudnya sok pinter? Ya, melakukan apa yang menurut kamu baik dan jahat. No, tapi kebenaran mau isi hatinya Tuhan. Gimana sih? Ya kamu berdoa. Roh Kudus yang ada di dalam kamu, di diri kamu, itu adalah pribadi yang paling tahu isi hati Bapa. Dia ngasih bocoran kepada kamu. Problemnya, kamu sering nggak mengajak dia untuk berdiskusi, melibatkan dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas proses kultivasi, Allah berdaulat atas hasilnya. Kultivasi apa sih? Kultivasi adalah proses mengolah, memelihara, dan mengembangkan sesuatu secara terus-menerus agar bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin gak perlu cepat-cepat gerubuk-gerubuk, enggak. Konsisten aja, pelan. Makanya Tuhan bilang, setialah dari hal-hal yang kecil. Jalani aja.
Setiap hari berjalan sehari. Berjalan. Setiap hari. Tuhan menuntun kita seperti pelita yang menerangkan kita. Kok pelita itu bukan lampu sorot ya. Pelita itu dia nerangin ya cuma sekeliling aja nih. Asal kita ikutin aja. Bukan lampunya gede, semua kelihatan semua, enggak. Misteri adalah kemuliaan dia. Dia ingin kita setia dari setiap langkah kita. Ikutin aja. Kedepannya aku nggak tahu, tapi aku tahu, yang aku tahu bahwa Tuhan merancangkan yang baik buat aku. Aku ikutin aja. Cetak biru ekosistem pertumbuhan. Lewis menanam iman. Apa sih menanam iman? Iman adalah, kalau saya mendefinisikan, taat dan setia melakukan kehendak Allah. Pertama kita lihat dapat iman percaya. Iman percaya itu maksudnya, iman percaya adalah aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia juga juru selamat. Dia juru selamat, dialah yang menebus dosaku. Dia adalah Tuhan, aku hambanya. Aku hamba, artinya aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuanku. Simpel kan? Iman, ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Allah. Sekalipun aku kadang-kadang mikir, kok begini sih? Artinya aku pandang nggak baik kan ya? Kurang baik gitu loh. Aku punya pertimbangan lain yang lebih baik. Ingat, apa yang kita pandang baik belum tentu baik bagi Allah. Sama seperti gambarannya gini. Kalau saya pulang, misalnya dari pulang kerja gitu, ketemu anak saya, Karen tolong bikinin saya papa teh. Sebentar Pak. Oke, dia oke. Aku nyapu dulu, dia nyapu. 5 menit, tehnya mana? Sebentar ya Pak, aku lagi nyetrika. Nyapu, nyetrika, yang lainnya itu bagus gak? Baik gak? Baik. Tapi bukan itu yang aku minta sekarang. Aku pengen dia bikin teh. Aku kehendaki itu. Now. Yang dikerjakan baik memang, bukan sesuatu yang jahat, tapi bukan itu yang aku kehendaki. Maka Tuhan Yesus kan bilang, aku melakukan apa yang dilakukan oleh Bapakku, bukan kehendakku sendiri, keputusanku. Kalau dia nggak lakukan, aku nggak lakukan. Aku melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya, artinya sampai tuntas, tas. Bahkan kalau dia sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita harus gitu, setiap mengambil keputusan, Tuhan tanya, Tuhan, rencanamu apa? Kita punya nggak keinginan, kehendak, rencana? Punya. Tapi serahkan pada Tuhan, tanya, Tuhan berkenan nggak? Aku sih pengen begini, tapi menurut Tuhan, apa sih yang paling baik buatku? Sama seperti itu, Tuhan Yesus doa di Getsemani. Kalau boleh, cawan ini berlalu. Kan penderitaan ya, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia kasih contoh. Eunike mengajar firman, komunitas tadi udah. Timotius menjadi pemimpin bukan karena ia tiba-tiba hebat ketika dewasa, ia dibentuk. Pertanyaannya adalah, siapa yang sedang membentuk mereka hari ini? Siapa yang sedang membentuk kita? Siapa yang menjadi patron kita? Siapa yang menjadi acuan kita? Kalau kita salah, ambil acuan, bisa melenceng kemana-mana hidup kita. Bangun ekosistem sendiri. Jadilah Lewis yang mewariskan ketulusan iman melalui teladan sehari-hari. Kita harus jadi teladan, contoh. Apalagi nanti nih, siapa yang mau menikah begitu ya? Ingat, jadilah Eunike yang gigih menanamkan fondasi kebenaran kitab suci. Mulai dari kita juga, baca sendiri dulu, baru kita bisa ngajak orang lain. Ya kalau kita sendiri aja nggak, ya susah lah. Alah, mama sama papa aja nggak baca gitu. Baca, kita hanya nggak baca. Jadilah komunitas yang peka melihat dan menguatkan kesaksian hidup muda. Saya suka dengan Gary, memberi kesempatan untuk dapat regenerasi.
Jadilah Paulus yang berani membuka hidup untuk melatih dan menjadi mentor. Berserahlah kepada Allah yang pada akhirnya berkuasa memberi pertumbuhan dan Dia yang menentukan hasilnya.